Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala 'aidan laqad kana fi qasasihim 'ibratal liulil albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata tahta ra'yatin 'amiyatin yaqdabu lil asabiyati aw yuqatilu lil asabiyati aw yad'u ilal asabiyati fakitlatahu jahiliyah. Hadisun sahih rawahu Ahmad wa Muslim. Jemaah salat Jumat Masjid Raya Jakarta Garden City yang dimuliakan Allah. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah Ramadan dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Ramadan dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Pada muqaddimah tadi khatib membacakan dua ayat dari surah yang berbeda dari Al-Quran. Yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi ayat yang paling populer selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, Masjid Raya JGC ini memfasilitasi kita untuk melakukan amal-amal Ramadan, karena amal-amal sunnah yang kita lakukan di luar Ramadan, pahalanya apabila kita lakukan dalam bulan Ramadan dibalas dengan menjadi pahala amal wajib. Amal wajib yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dibalas sampai berkali-kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai batas tak terhingga ghairu hisab, tergantung kepada keikhlasan yang kita lakukan. Karenanya ambil kesempatan untuk menyambut program-program Ramadan yang dilaksanakan oleh masjid yang kita cintai ini. Surah kedua yang saya bacakan tadi adalah surah Yusuf, ayat terakhir, ayat 111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratul liulil albab. Sungguh dalam cerita-cerita mereka, laqad kana fi qasasihim, cerita nabi dan rasul dan orang-orang sekitarnya, terdapat ibrah, terdapat deep lesson, terdapat pelajaran yang mendalam bagi ulil albab, bagi orang-orang yang ingin mengoptimalkan akalnya. Albab ini dari kata bahasa Arab lub, artinya otak. Kemudian albab bentuk jamak dari kata lub, optimalisasi otak kita. Karena Islam ini sangat menghargai akal. Itulah sebabnya menyambut potensi akal, penghargaan terhadap akal inilah kemudian surat yang pertama kali turun adalah surat Iqra. Kemudian kelanjutan perintah membaca ini, 'allama bil qalam. Kemudian dia Allah yang mengajarkan engkau dengan perantaraan pena. Kombinasi antara reading and writing, kombinasi antara membaca dan menulis.
Inilah dasar-dasar peradaban modern. Alhamdulillah, masjid ini memfasilitasi kita dengan banyak hal. Dengan Sirah Nabawiyah seperti dijelaskan oleh DKM tadi. Salah satu yang ingin kita kutip di sini pada suasana Ramadan Nabawiyah ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hanya perlu 2 Ramadan saja Islam ini kemudian tampil membawa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali membawa rahmah, membawa love, membawa merciful, membawa kasih sayang bagi alam semesta. Komitmen kita dengan rahmah ini, dengan kasih sayang ini menyebabkan semua aktivitas yang baik yang kita lakukan selalu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Reminder, tazkirah kepada kita bahwa misi keberadaan kita di muka bumi ini adalah membawa rahmah, membawa kasih sayang bagi alam semesta. Diingatkan terus kita, inilah misi kita. Dalam misi besar, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang terbaik di antara kamu, manusia terbaik di antara kamu, khairun nas, adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Peneliti barat yang bernama Dr. Michael Hart meneliti leader yang pernah lahir di muka bumi ini sejak pertama kali manusia diciptakan sampai paruh awal dari abad ke-21 Masehi. Tokoh-tokoh yang paling memberi pengaruh, yang memberi influence, keterpengaruhan kepada perjalanan manusia di muka bumi ini. Beliau non-muslim bernama Dr. Michael Hart. Dalam bukunya di 100, beliau melakukan riset intensif. Apa kesimpulannya? Bahwa manusia yang paling tinggi influence-nya, kalau bahasa kita, bahasa anak-anak milenial zenial, in the most influencer who impact to this world, orang yang paling banyak memberi pengaruh kepada perjalanan kemanusiaan ini, ranking satunya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non muslim yang mengatakan begitu. Apa kata Michael Hart? Muhammad is the most effective and the most strategic leader who ever lived in this planet. Muhammad adalah pemimpin yang paling efektif dan paling strategik yang pernah lahir di muka bumi ini. Non-muslim mengakuinya, apalagi kita muslim. Sehingga berhak kita untuk cinta kepada beliau kalau mereka melihat aspek militernya, aspek strategiknya, aspek efektifnya, sehingga lahir pengakuan yang objektif tersebut. Kita lebih dari itu. Kita melihat Nabi Muhammad bukan sekedar pertimbangan duniawi, bukan sekedar pertimbangan profan, tapi kita jauh di atas itu. Kita mengkombinasikan antara profan dengan akhirah, pertimbangan duniawi dan pertimbangan akhirat. Berkata salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala Anasun ma farihna bi sayyin illa farahna bi qauli nabiyyin sallallahu alaihi wasallam qala anta ma'a man ahbabta. Berkata Anas, salah seorang sahabat Nabi yang utama, ma farihna bi sayyin illa, kami tidak pernah gembira seperti gembiranya kami terhadap perkataan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, Nabi Muhammad bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai di akhirat nanti. Asbabul wurud, sebab keluarnya hadis ini adalah datang Arab Badui. Arab Badui sebagaimana kita ketahui, bahasa kita hari ini Arab yang tinggal di pegunungan. Sementara agama ini agama kota, dan dunia hari ini dan dunia masa depan adalah dunia kota. Alhamdulillah kita tinggal di Jakarta ini.
Nabi Muhammad lahir di Mekah, kota Mekah, pusat yang bisa kita sebut sebagai religious tourism, global religious tourism, pusat tourisme pariwisata internasional di Mekah, kota Mekah. Pusatnya Ka'bah, menjadi sentral, pusat perdagangan internasional. Setiap tahun ada perdagangan internasional di Mekah, ada bazar yang sifatnya internasional. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Lomba puisi 3 atau 4 kali setahun yang merupakan ciri masyarakat kota. Hijrah ke Yastrib dan berubah nama Yastrib menjadi Madinatun Nabi, the city of prophet, kota Nabi. Agama ini, agama kota yang kemudian menyebar ke desa-desa. Salah satu karakteristik kota adalah informasi, dan abad ini dikenal sebagai the age of information, abad informasi. Nggak ada. Islam ini akan terus tersebar, menyebar, mengetuk setiap hati manusia karena berinteraksi dengan otak dan hati manusia, dan inilah uniknya manusia, otak dan hatinya. Tidak ada yang bisa menyetop penyebaran ini, akan terus berkembang. Khotib kebetulan kuliah dan pernah bekerja di Amerika, di Illinois, University of Illinois. Sempat silaturahmi ke beberapa kota. Salah satu kota yang saya kunjungi adalah kota Detroit, pusat industri mobil di Amerika. Segala bentuk mobil ada di Detroit, pabrik mobil. Saat itu saya nggak tahu, rupanya di tengah-tengah kota Detroit, Michigan, Amerika, itu ada kota namanya Hamtramck. Kota Hamtramck ini Ramadan kemarin geger dunia karena menjadi kota pertama di Amerika yang mayoritas penduduknya Muslim, 60%. Kita bangga Indonesia sudah 88% Muslim hari ini. 60%, tapi menjadi rame di media massa, di YouTube. Silakan googling nanti, habis Jumat googling Hamtramck, Detroit. 60% penduduknya Muslim, kota pertama di Amerika yang penduduknya Muslim, mayoritas Muslim. Wali kota London hari ini Dr. Sadiq Khan dari Bangladesh, bapaknya hijrah ke London, jadi sopir di London, membesarkan anak-anaknya sampai meraih gelar doktor, sekarang menjadi wali kota London, dan seterusnya. Nanti kita akan kembali ke kisah Hamtramck ini. Kenapa kemudian menjadi menarik untuk kita belajar dalam kerangka topik kita, Ramadan dan bulan penguatan ukhuwah Islamiyah? Karena penguatan ukhuwah Islamiyah benar-benar terjadi dalam Ramadan. Penguatan persatuan umat itu benar-benar terjadi dalam bulan Ramadan. Ada i'jaz, ada miracle, ada mujizat. Seolah-olah kemudian kita ini lewat ekosistem yang Allah bentuk dengan Ramadan ini, mudah sekali kita untuk taat. Kita concern kepada yatim, kita concern kepada miskin, karena innamal mu'minuna ikhwah, indeed Muslim are brother each other. Sungguh Muslim yang satu dengan yang lain itu sama-sama bersaudara. Kita kembali kepada Makkah, Madinah. Hijrahlah beliau ke Madinah. Selama dakwah di Makkah 13 tahun, jumlah Muslim kurang lebih 350 sampai 400 orang. Hijrah ke Madinah hanya perlu 2 Ramadan saja. Islam kemudian meningkat menjadi, kalau tadi 350 sampai 400 orang, menjadi 1.200 orang. Exponential growth, pertumbuhan drastis dari 350 menjadi 1.200 orang, 3 kali sampai 4 kali lipat. Kita bertanya, apa ibro, apa pelajaran yang bisa kita tarik? Kenapa Rasulullah hanya perlu 2 Ramadan untuk bisa kemudian Islam ini tampil secara elegan, membawa rahmah, kasih sayang bagi alam semesta? Apa rahasianya? Sehingga surat Yusuf
Ayat 11 tadi, ayat 111 tadi ditutup dengan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Hanya 2 Ramadan, hanya 1 masjid. 1 masjid, Masjid Madinah, tambah masjid sebelumnya, masjid pertama Masjid Quba. Alhamdulillah hari ini kita di Indonesia punya 1 juta masjid dan musola. Ini aset besar. Punya sekian organisasi Islam yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Ini aset besar. Kita punya Nahdlatul Ulama, kita punya Muhammadiyah, kita punya Dewan Dakwah Islam Indonesia, kita punya Ikatan Dai Indonesia, kita punya Matlaul Anwar, kita punya Al-Wasliyah, dan organisasi-organisasi Islam yang hari ini tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Semua organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi yang benar. Silakan aktif kita memberi kontribusi untuk mengisi kehidupan kita yang cuma sebentar di dunia ini. Kontribusi semua. Apa yang dilakukan Nabi ketika beliau kemudian hijrah ke Madinah? Beliau kemudian, kita tahu bersama, yang nomor 1 dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, nomor 1-nya adalah membangun masjid di Madinah. Perbedaan antara dakwah periode Mekah selama 13 tahun pertama kenabian, dari usia beliau 40 tahun sampai 53 tahun, di Mekah tidak ada masjid, di Madinah ada masjid. Di Mekah tidak ada masjid, di Madinah ada masjid. Di Mekah tidak ada masjid, di Madinah ada masjid. Alhamdulillah Indonesia hari ini punya kurang lebih 1 juta masjid dan musola. Kita ditunggu oleh dunia Islam internasional. Saya kuliah di Illinois International Campus, kampus internasional. Semua negara-negara Muslim ada di situ. Mereka bertanya, kapan bangsa Indonesia ini memimpin kebangkitan Islam? Aset kita 1 juta masjid dan musola. Aset kita Pancasila dan UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara ini didesain untuk menjadi negara NKRI maju adil makmur. Founding father kita, para pendiri bangsa ini mengatakan bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara ini supaya negara ini menjadi negara powerful, negara aktif, negara yang bisa berperan aktif dalam menghapus penjajahan di muka bumi ini, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini didesain untuk menjadi welfare state, negara sejahtera, negara adil makmur yang membela fakir miskin dan anak terlantar. Negara ini didesain oleh Pancasila untuk menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila, pondasi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara ini potensinya besar. Kalau dulu Muslim telah mengambil bagian lewat fatwa jihad Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari untuk mengusir penjajah asing dari Indonesia ini, kita masjid-masjid ini, muslim-muslim ini diminta kontribusinya lagi untuk mengantarkan bahu-membahu bersama berbagai komponen bangsa, berbagai program-program pemerintah untuk mengantarkan Indonesia ini menjadi negara yang aktif, menjaga perdamaian dunia, menjadi negara yang bertujuan menghapus kemerdekaan, menghapus penjajahan, meraih kemerdekaan, menghapus penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu sebabnya kenapa kita menolak penjajah Zionis Israel, karena kita ingin menjadi warga negara yang baik, yang taat kepada konstitusi, karena bernegara itu artinya berkonstitusi. Kembali kita kepada Madinah, kembali kita kepada Madinah, membangun masjid. Ketika kemudian membangun masjid, program utama masjid, program setiap muslim, setiap organisasi muslim adalah, Rasulullah kemudian dalam hadis Bukhari digambarkan, ini semua kita sudah tahu, saya hanya recall saja, tazkirah saja,
reminder saja. Yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad setelah membangun masjid adalah memperkuat persatuan umat dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Persaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dalam hadis Bukhari digambarkan misalnya salah satu contohnya dipersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf, yang kita tahu beliau konglomerat besar, pedagang besar, dipersaudarakan dengan pedagang besar di Mekah bernama Sa'ad bin Rabi. Dalam hadis Bukhari di situ bercerita, berkata Sa'ad bin Rabi, "Ya Abdurrahman bin Auf, aku adalah pedagang terbesar di Madinah ini. Aku punya sekian aset, sekian kekuatan ekonomi, sekian kekayaan. Kita bagi dua," kata Sa'ad bin Rabi. Dan ini bukan sekedar lip service. Kita bagi dua. Saya punya 2 orang istri, kamu pilih salah satunya, nanti saya ceraikan. Kalau kita barangkali kita pilih yang paling cantik, paling muda dan sebagainya. Ya, silakan pilih salah satu. Dan ikhlas ini dilakukan. Tapi muslim itu kemudian tidak memanfaatkan kebaikan saudara-saudara muslimnya. Karena innamal mu'minuna ikhwa, indeed muslim are brother each other. Muslim itu bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Digambarkan dalam Al-Quran penghuni jannah itu, penghuni surga itu, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan mereka mengendalikan dirinya dan jannahlah tempatnya. Dan puasa ini adalah training 1 bulan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Bukan mereka sebelumnya tidak bersaudara, bukan. Mereka sangat kuat persaudaraannya. Mereka rela mati dalam rangka membela kaum muhajirin, kaum ansar. Tapi namanya persatuan persaudaraan itu bisa melemah. Karenanya ini signaling, ini ayah, ini indikator, ini tanda bahwa ukhuwah Islamiyah harus kita terus perbaharui. Harus kita dorong penguatannya dimanapun peran kita berada. Inilah simbol Ramadan hari ini. Kita bersaudara. Karena seringkali rusaknya persaudaraan itu karena kita membiarkan nafsu kita berbicara. Lisan kita basisnya nafsu, kebencian dan sebagainya. Sementara agama ini mengatakan rahmah, rahmah, rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Tidak ada lagi yang bisa ditawarkan oleh peradaban barat. Mereka sudah bingung. Teknologi hari ini nggak unggul lagi. Cepat menjadi usang, obsolete. Hanya 4-5 tahun semua penemuan teknologi negara barat itu bisa ditiru oleh semua negara. Nggak ada. Moral kita tahu LGBT, mereka udah bingung. Krisis ekonomi Eropa tahun 2008 itu karena terjadi kondisi yang disebut sebagai aging society, penyakit ekonomi, terlalu banyak orang tua dibandingkan orang muda. Jepang mengalaminya hari ini. Mereka nggak mau melahirkan, LGBT mana bisa melahirkan. Kawin sesama jenis, laki-laki, perempuan-perempuan. Nggak mungkin akan terjadi pertumbuhan penduduk. Saya diskusi, ada teman dekat saya dari Palestina. Saya bilang, sabar, berjuang terus. Kemudian Anda melahirkan anak-anak Anda yang soleh, yang menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat. Mereka akan sampai pada satu kondisi karena terlalu free sex, kebebasan seks, akhirnya nggak tertarik lagi kepada lawan jenis. Ini natural law, ini sunatullah. Dan nggak ada lagi agama-agama lain sudah angkat tangan terhadap free sex barat. Sekularisme barat, materialisme barat sudah angkat tangan. Hanya Islam yang akan mampu kembali untuk menawarkan kasih sayang bagi alam semesta. Dan Indonesia diharapkan tampil sebagai salah satu negara pelopor kebangkitan Islam. Karenanya mari kita perkuat. Alhamdulillah kita sudah punya 1 juta masjid dan musola. Barangkali kita kurang ini dalam penguatan ukhuwah Islamiyah, dalam penguatan persatuan umat Islam.
Bagi kita muslim, ukhuwah Islamiyah kemudian kita kembangkan menjadi ukhuwah watoniyah, persatuan kebangsaan, persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila. Bagi muslim setelah ukhuwah watoniyah, ukhuwah yang lebih tinggi lagi, ukhuwah basoriyah, persaudaraan kemanusiaan, karena kita lahir dari sumber yang sama, Nabi Adam dan Siti Hawa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada muqaddimah tadi khatib membacakan salah satu hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim. Bersabda Rasulullah SAW, man mata, barang siapa yang mati tahta rayatin amiyatin, dalam fanatisme kelompok, yagdabu lil asobiyati, marah karena asobiyah. Asobiyah itu artinya fanatisme kelompok atau kesukuan. Au yuqatilu lil asobiyati, atau berjuang dalam kerangka asobiyah, fanatisme kelompok. Aw yad'u ilal asobiyati, atau berdakwah kepada asobiyah, kepada fanatisme kelompok. Faqitlatahu jahiliyah, sungguh kematiannya itu adalah kematian jahiliyah, kematian yang sia-sia sebanyak apapun amal kita. Karena ini penyakit ukhuwah Islamiyah, fanatisme kelompok. Ini penyakitnya. Alhamdulillah kita Islam ini selalu melihat ke dalam. Prinsip kaidah at-taghyir, principle of change in Islam itu adalah melihat ke dalam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, suatu ummah, kecuali mereka melihat dalam diri mereka. Inside looking, dakhiliyah. Inside, melihat ke dalam. Bisa jadi di antara sebabnya kenapa Rasulullah SAW hanya perlu 2 Ramadan saja, hanya perlu 1 masjid di Madinah, untuk kemudian Islam ini dengan elegan membawa kasih sayang bagi alam semesta. Bisa jadi kita di Indonesia ini kurang kuat ukhuwah Islamiyah. Karenanya Ramadan ini menjadi madrasah, menjadi training kita untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah sambil menekan fanatisme kelompok asabiyah. Karena kalau itu terjadi, kata Rasulullah SAW, faqitlatahu jahiliyah, sungguh kematiannya itu adalah kematian jahiliyah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban mab'uman bi syukrik wa badanan hayyanan lainan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qaimah. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.